Pemirsa, 3 orang hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan pendapat berbeda dalam putusan perkara sengketa hasil pemilu Presiden 2024 yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo menyebutkan 3 hakim Mahkamah Konstitusi tersebut adalah Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Adapun dalam perkara ini, Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh Anies Muhaimin. Sidang ini dimulai pada pukul 9:06 waktu Indonesia Barat dengan pertimbangan putusan yang dibacakan bergantian oleh 8 hakim yang tergabung dalam majelis. Saat mengawali pembacaan putusan, Suhartoyo menyebutkan bahwa putusan ini diambil setelah membaca permohonan Anies Muhaimin sebagai pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban KPU sebagai termohon. Kemudian membaca dan mendengar keterangan kubu Prabowo Gibran sebagai pihak terkait, serta keterangan saksi ahli, dan kesimpulan dari kubu Anies Muhaimin, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia, kubu Prabowo Gibran, dan Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu Republik Indonesia. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi juga membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial. Mahkamah Konstitusi pun membaca keterangan amicus curiae dari berbagai pihak serta memeriksa alat bukti yang diberikan Anies Muhaimin, KPU Republik Indonesia, Prabowo Gibran, dan Bawaslu Republik Indonesia. Putusan yang dibacakan ini hanyalah putusan atas permohonan yang diajukan Anies Muhaimin. Masih ada permohonan dari Ganjar Mahfud yang akan dibacakan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, baik Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud sama-sama meminta agar Prabowo Gibran didiskualifikasi dan digelar pemungutan suara ulang. Berbeda dengan Ganjar Mahfud, Anies Muhaimin juga memasukkan petitum alternatif yakni diskualifikasi hanya untuk Gibran Rakabuming Raka. Gibran Rakabuming Raka dianggap tidak memenuhi syarat administrasi karena KPU Republik Indonesia memproses pencalonan Gibran menggunakan peraturan KPU atau PKPU nomor 19 tahun 2023. Kecamatan Panarukan akhirnya ditahan oleh penyidik pidana khusus atau Pitsus Kejaksaan Negeri Situbondo pada Senin 22 April 2024. Mantan Kades bernama Ahmad ini dijebloskan ke rumah tahanan Situbondo karena terlibat dugaan kasus korupsi alokasi dana desa tahun 2019 sebesar 287 juta rupiah. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Izzy Hartono. Baik pemirsa Tribun, mantan Kepala Desa Wiringan Kecamatan Panarukan akhirnya ditahan oleh Situbondo. Mantan Kades bernama Ahmad ini dijebloskan ke rumah tahanan Situbondo karena terlibat dugaan kasus korupsi alokasi dana desa tahun 2019 sebesar 287 juta rupiah. Sebelum dibawa dan dititipkan ke rutan Situbondo, Ahmad sang mantan Kades ini menjalani pemeriksaan penyidik Pitsus. Namun setelah itu dengan mengenakan rompi merah pink, Ahmad digiring oleh penyidik ke dalam mobil yang disiapkan di depan kantor kejaksaan dan disuruh menuju rutan Situbondo. Kepala Kejaksaan Negeri Situbondo Ginanjar Cahya Permana melalui Pitsus Ferry Haridianto membenarkan penahanan terhadap mantan Kepala Desa Wiringan Alem Kecamatan Panarukan tersebut. Menurutnya penahanan kasus ini karena terlibat penyalahgunaan dana APBD pada tahun 2019. Sebelumnya kata kerugian negara penyalahgunaan APBD itu sebesar 275, namun setelah dilakukan audit ulang kerugian negara bertambah menjadi 12 juta, sehingga total kerugian negara yang mengalami mencapai 287.996. Saat ditanya alasan penahanan terhadap mantan Kades Wiringan, Ferry menjelaskan karena pihaknya khawatir melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang berkaitan dengan perkara penyalahgunaan APBD tersebut.
meski proyeknya dikerjakan pada hari akan tetapi dalam pelaksanaan ada pengurangan volume dan menyebabkan adanya kerugian negara yang mencapai ratusan juta rupiah. Meski tersangka menyerahkan temuan kan namanya tetapi tidak akan menghilangkan pidananya. Demikian Uringin Anum ini. Betul, hari ini kita tetapkan tersangka penahanan mantan kepala desa Uringin Anum, Kecamatan Panarukan. Untuk kasus apa ini, Dan? Kasus DD ya. Penyalahgunaan DD. Kerugian negara berapa? Kerugian 287 979.606,62. Alasan penahanan terhadap tersangka ini apa sebenarnya, penyidik? Alasannya ya dikhawatirkan melarikan diri, terus menghilangkan barang bukti. Terus tersangka dijerat pasal apa ini? Undang-undang tindak pidana korupsi. Ancaman hukuman? Ancaman hukuman ya maksimal 15 tahun. Ini terkait dengan laporan tahun berapa ini? Tahun 2023. Untuk DD-nya tahun 2019. 19 ini. Ini berarti ditetapkan tersangka hari ini dan langsung dijebloskan. Langsung dijebloskan. Ini proyeknya dikerjakan atau bagaimana sih, Dan? Kok bisa dilaporkan waktu itu? Ini dikerjakan namun ada selisih volume terhadap pekerjaan fisiknya. Pengurangan volume. Ada berapa titik, Dan, sebenarnya? Pemirsa, Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MK Daniel Yusmik Fok menyatakan tak ada bukti yang meyakinkan para hakim jika Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan cawe-cawe untuk memenangkan pasangan calon tertentu di Pilpres 2024. Pernyataan itu disampaikan Hakim Daniel saat membacakan pertimbangan pada sidang putusan hasil sengketa Pilpres 2024 atas gugatan Anies Muhaimin. Pasalnya, kata Daniel, dalil permohonan dari pemohon 1 dalam hal ini Anies Muhaimin tentang cawe-cawe Presiden Jokowi tidak pernah diterangkan detail selama persidangan. Daniel menjelaskan majelis hakim memang mengakui adanya gugatan dan keberatan terkait Jokowi melakukan cawe-cawe. Hal itu berdasarkan bukti-bukti yang dipaparkan di muka persidangan, baik berupa artikel maupun video dari media. Namun demikian, Daniel menyatakan dalil kubu Anies Muhaimin yang menyebut cawe-cawe Jokowi untuk memenangkan paslon tertentu di Pilpres 2024 tidak disertai bukti yang kuat. Daniel melanjutkan, bukti tersebut tidak meyakinkan Hakim Mahkamah Konstitusi lebih jauh terkait adanya cawe-cawe Jokowi dalam mendukung salah satu pasangan calon. Selain itu, majelis hakim menilai selama proses penyelenggaraan Pilpres 2024, belum pernah ada peserta yang mempersoalkan cawe-cawe Jokowi. Daniel melanjutkan, tidak ada pihak yang keberatan terkait dengan aktivitas cawe-cawe itu, termasuk para peserta Pilpres 2024. Atas hal itu, Daniel menilai majelis hakim tidak menemukan adanya bukti yang meyakinkan Jokowi melakukan cawe-cawe untuk memenangkan paslon tertentu. Sehingga Daniel melanjutkan, tidak ada kaitan atau korelasinya antara bentuk cawe-cawe Jokowi yang dimaksud dengan potensi perolehan suara suatu paslon Capres-Cawapres. Tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden. Demikian halnya, Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum.
bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya. Presiden bersikap tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P36 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung pasangan calon nomor urut 2, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Pemirsa, Kantor Otorita Jasa Keuangan Kediri menghimbau masyarakat mewaspadai investasi bodong yang mengincar warga terdampak pembangunan jalan tol pada Senin 22 April 2024. Kepala OJK Kediri Bambang Supriyanto menghimbau warga Kediri terdampak jalan tol untuk berhati-hati dalam penggunaan dana pembebasan lahan. Sesuai rencana, warga terdampak pembangunan jalan tol Kediri Tulung Agung dan Kediri Kertosono dalam waktu dekat bakal mendapatkan pembayaran ganti rugi. Bambang Supriyanto mengungkapkan jika ada oknum yang menawarkan imbal hasil yang tinggi untuk memastikan yang ditawarkan logis. OJK telah berkoordinasi dengan stakeholder terkait Pemkab dan Pemkot Kediri serta Badan Pertahanan Nasional serta perbankan penyalur dana untuk bersinergi memberikan edukasi kepada masyarakat. Diharapkan masyarakat juga paham atas himbauan yang telah dilakukan oleh OJK. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan tol ini meliputi masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, dan Kabupaten Tulung Agung. Sebagian masyarakat sudah mendapatkan pembayaran ganti rugi pada termin pertama. Sehingga banyak di daerah terdampak banyak orang kaya baru atau OKB. Pada pembayaran termin berikutnya akan lebih banyak lagi warga yang menerima pembayaran ganti rugi dengan nilai puluhan juta hingga miliaran rupiah. Di Kabupaten Kediri, proyek strategis nasional atau PSN akan melewati 23 desa terdampak yang tersebar di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Banyakan, Kecamatan Mojoroto, dan Kecamatan Semen. Sementara di Kota Kediri, jalan tol akan melewati 2 kecamatan dan 8 kelurahan, yakni Kelurahan Merican, Kelurahan Bujel, Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Sukarame, Pojok, Gayam, Ngampel, dan Semampir. Kami menghimbau kepada warga Kediri yang terdampak jalan tol, mohon berhati-hati penggunaan dana dari pembebasan lahan. Jangan sampai terjebak, tertipu dengan iming-iming untuk investasi yang merugikan. Perhatikan perkara 2L, legal dan logis. Sekiranya ada yang menawarkan imbal hasil yang tinggi, pastikan bahwa yang ditawarkan logis, karena yang tidak logis itu ujung-ujungnya selama ini adalah bodong, sehingga merugikan masyarakat. Kira-kira itu, Pak. Terus langkah OJK sendiri terkait investasi bodong tadi apa, Pak? Kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait, baik itu Pemkab maupun BPN dan perbankan penyalur dana untuk bersinergi memberikan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan masyarakat juga paham atas himbauan kami, dan tentunya kami akan mencoba menyiapkan untuk lebih masif lagi edukasi, mungkin dengan banner-banner yang untuk memudahkan dibaca oleh masyarakat supaya lebih hati-hati.
Perang yang telah berlangsung selama 6 bulan di Gaza membuat Israel memutar otak agar bisa bertahan. Salah satunya dengan memperbaiki kendaraan darat yang telah rusak untuk digunakan kembali dalam perang. Dilansir dari Jerusalem Post, militer Israel atau IDF mengakui sekitar 84% kendaraan darat kembali beroperasi di Gaza setelah mengalami kerusakan. Kendaraan itu mencakup tank, kendaraan lapis baja hingga bulldozer D9. Militer Israel mengatakan bahwa kerusakan yang dialami kendaraannya itu termasuk keausan. Misalnya terkena granat berpeluncur pada bagian permukaan luarnya. Sumber-sumber Israel mengatakan perbaikan aset militer semacam ini merupakan hal yang penting. Namun Israel juga mengakui bahwa kendaraan yang sempat rusak tak mungkin disiapkan untuk perang berbahaya misalnya melawan Hizbullah. Dalam hal keefektifan senjata, Hamas disebut lebih unggul daripada Israel, sebab roket Hamas jauh lebih murah dibandingkan dengan pencegat Iron Dome. Pemirsa, momen dramatis warga melakukan aksi penyelamatan kepada pasangan suami istri memakai jas hujan yang terseret banjir imbas cuaca ekstrim terekam video amatir. Video yang menampilkan kejadian dramatis tersebut beredar di grup aplikasi pesan singkat. Diketahui peristiwa terjadi di Desa Planglor, Kecamatan Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur pada Minggu malam 21 April 2024. Petugas BPBD Kabupaten Ngawi, Joko Supriyanto mengungkapkan pasangan suami istri itu terjebak banjir saat berboncengan mengendarai sepeda motor. Menurutnya, lokasi tersebut diterjang banjir akibat hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur selama 1 jam. Kemudian ketinggian air mencapai 50 cm menggenangi rumah warga. Dirinya bersyukur pasangan suami istri itu berhasil diselamatkan oleh masyarakat meskipun menggunakan alat seadanya. Kendati demikian, sepeda motor mereka belum bisa dievakuasi. Di samping itu, Joko juga menambahkan banjir Desa Planglor menyebabkan akses jalan desa terputus. Banjir juga menggenangi jalan dan rumah warga di Desa Tempuran, Kecamatan Paron, dan Desa Pojok, Kecamatan Kuadungan. Pihak BPBD Ngawi menghimbau masyarakat untuk tak menerobos banjir, serta mencari tempat yang aman jika terjebak dalam situasi tersebut. Tim Sari. Alon-alon. Sita-sita. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.